Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Gunung Ruang di Sulawesi Utara erupsi cukup besar pada Selasa dini hari tadi. Hujan abu vulkanik membuat langit Manado gelap dan memaksa Bandara Internasional Samratulangi ditutup sementara. Gunung Ruang di Kabupaten Sitoro, Sulawesi Utara kembali erupsi dan naik dari level siaga menjadi level 4 atau awas. Gunung Ruang erupsi pukul setengah 3 pagi dengan ketinggian kolom abu mencapai kurang lebih 2.000 meter di atas puncak. Diimbau masyarakat untuk menjauh 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Masyarakat yang bermukim di Pulau Tagulandang yang masuk dalam radius 6 km diimbau untuk segera dievakuasi ke tempat aman. Masyarakat Pulau Tagulandang harus mewaspadai potensi lontaran batu pijar, luruhan awan panas dan tsunami yang disebabkan runtuhan tubuh gunung api ke dalam laut. Erupsi yang terjadi sejak dini hari membuat langit kota Manado gelap. Bandara Internasional Samratulangi Manado pun ditutup sementara. Dan pemirsa, material debu vulkanik akibat erupsi Gunung Ruang berdampak hingga ke pusat kota Manado. Kondisi kota Manado gelap meski di siang hari. Debu vulkanik dirasa cukup tebal menutup kendaraan dan jalanan kota. Untuk mencegah gangguan pernafasan, warga dihimbau menggunakan masker jika beraktivitas keluar rumah. Dan pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sekitar 12.000 orang akan dievakuasi imbas erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Proses evakuasi rencananya akan dilakukan menggunakan kapal Basarnas dan juga kapal KRI ke Pulau Siau. Melihat dari karakter dampak dari erupsi yang terjadi dini hari hingga pagi hari tadi, itu berbeda dengan erupsi 2 minggu yang lalu. Kalau 2 minggu lalu itu harus dikosongkan 6 km, maka per hari ini tuh harus dikosongkan 7 km. BNPB sudah mengestimasi populasi penduduk yang harus kita evakuasi itu lebih kurang 11.000 hingga 12.000 jiwa. Bersamaan dengan kenaikan level aktivitas gunung api Ruang ini, tadi pagi di posko utama penanganan erupsi Gunung Ruang telah dilakukan rapat koordinasi bersama BNPB, BPBD Provinsi Sulawesi Utara, TNI Polri, BPBD Provinsi Minahasa Utara dan Sitaro. Ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan dari rapat tersebut. Pertama, status tanggap darurat erupsi Gunung Ruang yang sebelumnya berakhir kemarin 29 April itu diperpanjang 14 hari mulai tanggal 30 April hingga 13 Mei 2024. Ya, pemirsa, Badan Geologi mengungkap adanya potensi tsunami dampak dari erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, Sulawesi Utara. Bahkan kini warga dilarang beraktivitas di radius 7 km. Dan kita akan membahasnya bersama Kepala PVMBG Hendra Gunawan dan turut bergabung pula PJ Gubernur Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Joy Oroh. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Selamat malam Mbak Nadia. Baik, saya ke Pak Hendra. Pak Hendra, bagaimana status Gunung Ruang saat ini? Tadi informasinya ada potensi tsunami begitu. Betul, jadi pukul 1:30 dini hari naik menjadi status awas dengan radius 6 km. Namun dengan perkembangannya aktivitas pada pukul 9 pagi, WITA, radius amannya menjadi 7 km dengan adanya potensi tsunami dari erupsi Gunung Ruang. Baik, wilayah mana saja yang terdampak dari erupsi Gunung Ruang ini, mungkin radiusnya sejauh berapa, Pak? Radius 7 km kurang lebih berada di pantai barat di utara Tagulandang. Jadi di sana ada, seperti disampaikan tadi Kapus Datin dari BNPB, di daerah sana ada
sekitar 11 sampai 12 ribu jiwa ya di pantai barat utara Tagulandang. Oke, sejauh ini dari data pengawasan sementara, seberapa besar potensi erupsi yang lebih besar mungkin dari sekarang ini? Nah, sebetulnya tadi siang dari tim yang ada di lapangan sudah melaporkan bahwa sudah sedikit ada penurunan. Hanya belajar dari erupsi sebelumnya, 2 minggu sebelumnya maupun hari ini, pergerakan dari suplai magma di Gunung Ruang ini cepat sekali. Yang tadi malam itu hanya 2 hari sudah terjadi erupsi besar. Jadi untuk sementara kita mohon sabar dulu. Oke. Kalau dari melihat karakteristik Gunung Ruang ini mungkin apa penyebab dapur lahar Gunung Ruang ini erupsi kembali? Apakah memang ini aktivitas yang secara tahunan mungkin atau secara periodik ini terus terjadi begitu ataukah ada dampak dari cuaca atau seperti apa Pak Hendra? Jadi kalau lihat dari karakter atau sejarah erupsinya ini memang terjadi beberapa 30 sampai 60 tahun sekali erupsi. Jadi bisa dibilang Gunung Ruang ini gunung yang cukup aktif, di mana tipe erupsinya berupa eksplosif. Jadi memang sudah seperti ini sejak beberapa ratus tahun ke belakang. Baik, Pak Hendra, terkait dengan peluang potensi tsunami dan juga untuk warning begitu jika nanti statusnya meningkat, bagaimana untuk penyuluhan kepada warga ataupun juga nantinya alarm begitu kepada warga sekitar ini akan diupdate setiap berapa lama? Baik, ini tentunya otoritas dari BMKG terutama yang mempunyai sistem peringatan ini, kami kemarin sudah berkoordinasi dan juga dengan KL terkait ya di daerah. Kita melakukan koordinasi bila terjadi adanya eskalasi lagi aktivitas, akan segera kita sampaikan. Oke, berarti jika ada eskalasi aktivitas gunung vulkanik, ini akan langsung disampaikan begitu warning kepada warga akan dipastikan sudah sampai informasinya ya Pak Hendra. Lalu Pak Hendra kalau melihat karakteristik gunung berapi lainnya di sekitar Gunung Sitaro begitu ataupun dalam radius yang masih berdekatan, apakah ada potensi gunung vulkanik lain juga akan beraktivitas yang sama, erupsi? Ya, saat ini Gunung Awu sekitar 2 minggu yang lalu statusnya naik dari level 2 menjadi level 3 karena kegempaannya juga cukup aktif. Nah ini tim tanggap darurat juga sudah di sana, hanya berbeda dengan Gunung Ruang yang cepat. Di sana sudah berbulan-bulan terjadinya krisis kegempaan vulkanik, namun sampai sekarang belum ada erupsi. Jadi kita coba antisipasi saja bila terjadi adanya eskalasi lagi seperti Gunung Ruang. Oke, baik. Lalu saat ini untuk penanganan di sana seperti apa? Pak Hendra, apakah mungkin dengan adanya potensi tsunami, kemudian warga dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km, apakah sudah ada penanganan terhadap warga di sana, misalkan dibangun posko pengungsian begitu ataupun crisis center? Sudah, jadi kami berkoordinasi dengan BNPB yang mempunyai otoritas di sana, memang ada posko ya di utara Tagulandang, dan juga kapal bantuan dengan Basarnas dan angkatan dari TNI juga sudah bergerak ya untuk evakuasi. Baik Pak Hendra, malam ini kami juga telah terhubung saat ini dengan PJ Bupati Kepulauan Sitaro, Pak Joy Oroh. Saya sapa, selamat malam Pak Joy. Maaf audionya masih termute, Pak Joy boleh dibuka terlebih dahulu. Suara saya terdengar jelas, Pak Joy. Baik, audionya masih terkendala, masih termute di sini. Kami belum bisa mendengar suara Anda, Pak Joy. Mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu. Baik, nampaknya kami masih mengalami kendala teknis untuk audio dari Pak Joy Oroh, PJ Bupati Kepulauan Sitaro. Saya kembali ke Pak Hendra. Pak Hendra tadi sudah berkoordinasi dengan BNPB dan juga instansi terkait untuk menanggulangi ataupun juga
evakuasi dari warga yang berpotensi terdampak karena ini ada potensi tsunami dan warga dihimbau untuk tidak beraktivitas hingga radius 7 km. Mungkin berapa lama warning ataupun potensi tsunami ini akan berlangsung ataupun saat ini sudah dicabut begitu? Ya, jadi sampai saat ini potensi masih tetap ada. Karena melihat dari perilaku dari Gunung Ruang ini yang bisa eskalasi dalam hitungan puluhan jam dalam 2 hari, jadi kita masih tetap kita pantau terus sampai saat ini. Oke, untuk rekomendasi dari PVMBG mungkin kepada warga pasca erupsi ini seperti apa Pak Hendra? Ya, masyarakat agar tetap tenang dan mengikuti arahan dari BPBD setempat ya dan pemerintah daerah dan juga tetap mengikuti perkembangan situasi gunung karena sewaktu-waktu gunung ini dapat terjadi adanya percepatan aktivitas dan dimohon bersabar tetap di daerah yang aman. Kalau sebelumnya mungkin Pak Hendra aktivitas vulkanik di Gunung Sitaro ini apakah sebelumnya juga sudah pernah erupsi hingga berpotensi terjadi tsunami di tahun-tahun sebelumnya? Ya, dari sejarah erupsi tahun 1871 ini cukup banyak makan korban. Hanya saat itu kan belum ada teknologi apa-apa, kita berdasarkan catatan-catatan saja. Kemungkinan juga saat itu ada gempa tektonik ya atau kegiatan patahan yang bersamaan dengan aktivitas erupsi. Nah, itu yang kita antisipasi sebetulnya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya untuk kali ini. Oke, melihat karakteristik aktivitas vulkanik begitu ya Pak Hendra. Saya kembali sapa Pak Joy Oro. Selamat malam Pak Joy. Sudah terdengar jelas suara saya? Sudah bisa ya? Baik, Pak Joy, siap. Dari PVMBG tadi menyebutkan bahwa sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk evakuasi warga di sana karena ini masih ada hingga saat ini belum dicabut potensi tsunami dan warga dihimbau tidak beraktivitas di radius 7 km. Dari pemerintah setempat sendiri, bagaimana jalannya proses evakuasi hingga saat ini update-nya Pak Joy? Oke, terima kasih. Jadi pasca erupsi yang ketiga pada tadi malam, jadi warga yang tinggal yang berdekatan langsung dengan Gunung Ruang itu ada beberapa desa di Pulau Tagulandang. Yang besar sudah mengungsi karena memang ketika erupsi itu banyak material-material yang jatuh ke rumah, kerusakan di atap-atap rumah. Oke, berapa jumlah warga di sana yang harus dievakuasi, Pak Joy? Jadi kalau melihat statistik yang ada di Pulau Tagulandang itu ada 3 kecamatan, 3 kecamatan dan 20 desa. Jadi kurang ada 22.000 itu yang statistik. Jadi tapi sekarang ini kan banyak kan mereka itu yang bekerja di luar, di Manado, ada yang sekolah dan sebagainya. Mungkin sekarang itu ada kurang lebih 15.000-an orang. Oke, cukup banyak warga yang harus dievakuasi ya Pak. Untuk proses evakuasi ini ke titik mana saja dilakukannya? Jadi yang berdekatan langsung dengan Gunung Ruang itu ada beberapa desa. Itu Balai Pugamara, ada Bahoy. Mereka itu ke arah utara, jadi ke Tagulandang, kecamatan Tagulandang Utara. Kemudian pada tadi siang itu pemerintah telah menyiapkan beberapa angkutan laut, baik yang disiapkan oleh pemerintah daerah, kemudian pemerintah provinsi, bahkan tadi malam ada kapal-kapal dari Angkatan Laut yang merapat di dermaga Tagulandang. Jadi mereka yang ingin keluar, yang ingin evakuasi mandiri keluar Tagulandang itu disiapkan angkutan pemerintah. Oke, sejauh ini apakah ada kendala ataupun kesulitan teknis begitu dalam proses evakuasi ini? Mungkin ada warga yang menolak tidak mau dievakuasi atau lancar saja semuanya? Jadi kami berikan pilihan kepada warga karena juga kan bagaimanapun mereka juga kan tinggal di sana, menjaga harta benda mungkin di sana. Jadi terserah ke masyarakat. Yang pasti mereka sudah ada di luar
7 kilometer. Tapi banyak warga yang ingin keluar karena mungkin trauma, karena sudah 3 kali erupsi sejak tanggal 16, 17, dan terakhir yang terbesar kemarin. Jadi sore tadi ada kapal feri, kapal penyeberangan dari Tagulandang menuju Pulau Siau, ibu kota Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang jaraknya kurang lebih 50 km. Oke. Tadi Pak Joy sempat menyebutkan ada kerusakan di rumah warga yang terdampak dalam radius yang berdekatan dengan Gunung Sitaro ini. Bagaimana kemudian, apakah akan dilakukan perbaikan ataupun pembangunan kembali dalam waktu dekat ini? Jadi semenjak erupsi pertama tanggal 16 dan 17, kami sudah mendata dan sebagian ada bantuan yang sudah masuk dari pemerintah pusat, dari BNPB, pemerintah provinsi, utamanya untuk menyiapkan terpal karena memang rumah kan bocor. Jadi itu kebanyakan pengungsi lokal ya. Di sana ada 2 pengungsi, Bu. Ada pengungsi dari Pulau Gunung Ruang yang sudah kami evakuasi pada tanggal 16 malam. Kemudian pengungsi lokal itu yang warga Tagulandang yang karena rumahnya rusak, bocor, sehingga mereka terpaksa harus ke rumah-rumah keluarga, ke rumah-rumah kerabat yang ada di tempat yang aman. Jadi bantuan itu sudah kami siapkan, paseng dan terpal. Tetapi karena memang erupsi kemarin, sehingga memang bantuan itu untuk distribusi sementara kami hentikan. Oke, untuk logistik sudah dipersiapkan dengan baik begitu ya Pak Joy. Lalu bagaimana kesiapan misalkan nantinya kemudian statusnya naik begitu, dan ini juga belum tahu hingga kapan potensi tsunami akan dicabut. Bagaimana kesiapan untuk dapur umum ataupun rumah sakit ataupun posko darurat di sana? Apakah ini bisa bertahan untuk menampung warga hingga kapan? Jadi terkait dengan makan minum, pemenuhan kebutuhan dasar daripada para pengungsi, kami memang dibantu oleh pemerintah provinsi, kemudian di beberapa kabupaten kota tetangga. Karena memang logistik kami, Bu, ini tergantung dari Manado semua. Jadi kita ini kalau memang kapal lancar masuk, jadi logistik pasti lancar masuk ke Tagulandang. Dan sampai saat ini puji syukur cukup tersedia, dan dapur umum juga ada, dibantu oleh TNI, Polri, kemudian dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, bahkan dari masyarakat itu sendiri membantu untuk menyiapkan makanan bagi saudara-saudara kita yang terdampak. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Hendra. Mungkin Pak Hendra dari PVMBG, mungkin apakah ada data begitu kalau gunung vulkanik begini dan melihat karakteristik dari Gunung Sitaro, kalau sudah ada potensi tsunami seperti ini, berapa lama biasanya akan bertahan untuk potensi tsunami ini, dan kapan kira-kira bisa dicabut begitu dan situasi dipastikan kondusif kembali untuk aktivitas vulkanik di sana? Ya, kalau belajar dari 2 kali erupsi seperti ini, insya Allah ya prosesnya cepat. Jadi kalau memang tidak ada lagi adanya eskalasi, ya kita segera evaluasi lagi situasi Gunung Ruang ini. Oke, baik. Dari Pak Joy, saya kembali ke Pak Joy. Mungkin dari pemerintah setempat sendiri bagaimana saat ini untuk koordinasi kepada warga dan juga himbauan kepada warga setempat selain untuk menjauhi ataupun tidak beraktivitas di radius 7 km? Jadi tetap kami informasikan melalui camat, melalui kepala-kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat untuk tetap tenang, tapi selalu jaga dan waspada. Karena status gunung ini kan sampai saat ini masih level 4, belum ada penurunan status. Jadi tetap waspada, tetap berada di daerah-daerah di radius yang aman. Bahkan dan sarana transportasi apabila ada warga yang ingin mengungsi keluar gunung, keluar Pulau Tagulandang. Baik. Kita sama-sama doakan juga semoga untuk potensi tsunami ini cepat dicabut dan juga tidak ada potensi kenaikan status dari Gunung Sitaro ini. Terima kasih banyak Pak Hendra Gunawan dan juga Pak Joy Oroh telah bergabung di Sindor Prime. Salam sehat, selamat malam.